2019. Ini adalah akreditasi A-nya. Kemudian kurikulum di Duda kita, program studi S2 Teknik Lingkungan itu dilaksanakan dengan beban studi 36 SKS. Dijadwalkan 4 semester, maksimal adalah 8 semester. Nah, bahkan kita juga berharap kalau dimungkinkan mahasiswa bisa lulus dalam 3 semester. Di mana di dalam 36 SKS tadi dibagi ada 2, yaitu untuk perkuliahan sebesar 28 SKS dan tesisnya adalah 8 SKS. Jadi total adalah 36 SKS. Di dalam perkuliahan ada 22 SKS merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh setiap siswa. Kemudian 6 SKS adalah mata kuliah pilihan, di mana mata kuliah pilihan ini umumnya berkaitan untuk mendukung rencana tesis atau riset tesis yang akan diambil oleh mahasiswa program pasca sarjana. Kemudian dosen-dosen pengampu, secara umum dosen pengampu ada 21, untuk guru besar ada 4 orang, tidak saya sebutkan satu-satu, kemudian hampir semuanya adalah jenjang akademik, semua adalah sudah S3 semua. Dengan berbagai macam keahlian, sebagaimana tertuang di dalam slide ini. Antara lain ada Prof. Yulina, Prof. Nike, dan Prof. Joni Hermana. Dengan keahlian masing-masing, ada Prof. Yulina di pengelolaan limbah B3, kemudian Pak Sarwogo di bidang sanitasi lingkungan dan fitoteknologi, Bu Nike di bidang manajemen kualitas lingkungan, Prof. Joni di bidang pengolahan air limbah dan kualitas udara. Fasilitas akademik yang kita punyai, ini ada ruang kuliah, kemudian ada ruang sidang dan seminar, ada jaringan internet dengan kapasitas yang sangat memadai. Di dalam gambar ini adalah ruang baca yang kita ada, kemudian ada majalah atau jurnal ilmiah, serta kita dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dengan beberapa peralatan yang cukup memadai. Laboratorium di teknik lingkungan ada beberapa. Pertama adalah laboratorium pemulihan air. Ini ketuanya adalah Profesor Nike Karnarum. Kemudian adalah pengendalian dan pencemaran udara dan perubahan iklim. Kepala labnya adalah Pak Dr. As-Somadi. Kemudian, saya maaf tadi keliru. Untuk laboratorium pemulihan air itu ada laboratorium manajemen kualitas air dan laboratorium pemulihan air. Untuk laboratorium pemulihan air itu di sini adalah, maaf, ketuanya untuk laboratorium pemulihan saat ini adalah Pak Yuniarto, PSD. Kemudian untuk pengendalian udara dan pencemaran udara dan perubahan iklim adalah Bapak Dr. As-Somadi. Ini adalah staf laboratorium pemulihan air, kepala labnya Pak Adi, anggotanya saya sendiri, Agus Lambat, kemudian ada Pak Edi Sujono, ada Bu Ervin Nurhayati, serta Pak Ali Masduki. Kemudian laboratorium pengendalian pencemaran udara dan perubahan iklim, kepala labnya adalah Pak Abdul Fadli As-Somadi, anggotanya ada 4, Pak Rahmat Budi, Pak Joni Hermana, serta Pak Ari di Baresa Sabai. Laboratorium remediasi lingkungan diketuai oleh sekarang Bu Bebi Foyan. Jadi laboratorium remediasi lingkungan ini adalah di dalamnya ada kegiatan atau menjadi satu dengan laboratorium fitoteknologi. Kemudian laboratorium limbah padat dan B3, ketuanya adalah Pak Arsito Bagastio. Kalau lab remediasi lingkungan, kepala labnya adalah Bu Bebi Foyan Tangahu. Fasilitas laboratorium pendukung riset ini ada kondisi, saya sampaikan kondisi laboratorium di
Departemen Teknik Lingkungan sebagaimana tergambar ini. Kemudian untuk anggota lab limbah padat dan B3, kepala labnya adalah Pak Arseto, sudah saya sampaikan. Anggotanya ada Prof. Yulina, ada Bu Elina, ada Bu Ida Warma Dewanti. Sedangkan laboratorium remediasi lingkungan, kepala labnya ada Bu Bibi Foyan, anggotanya Prof. Sarwoko, ada Ibu Harbin, serta ada Ibu Purwanti. Manajemen kualitas lingkungan, kepala labnya adalah Pak Irwan Bagio Santoso, anggotanya adalah Pak Mas Mardianto, ada Bu Alia Damayanti, serta Ibu Nike Karnaningrum, Prof. Nike Karnaningrum, MSc. Ini agak tadi tertulis slide-nya. Jadi fasilitas laboratorium ini adalah laboratorium, ada beberapa peralatan mulai ekstraktor, ada AS, kita memiliki beberapa peralatan, artinya ada gas kromatografi dan lain sebagainya yang mendukung analisis untuk kegiatan tentunya. Ini fasilitas lain di dalam kampus atau Departemen Teknik Lingkungan. Ada kegiatan urban farming, kita memiliki karena kita teknik lingkungan memiliki IPAL beserta fasilitas untuk pengumpulan air limbahnya. Juga di sini kita memiliki sarana untuk pengolahan limbah padat, antara lain adalah unit komposter. Saudara sekalian, para partisipan untuk calon mahasiswa S2 atau S3, ada beberapa riset pasca sarjana yang telah dilakukan banyak sekali. Antara lain di sini adalah riset di bidang pengolahan air limbah adalah memanfaatkan algi untuk pengolahan air limbah. Yang kedua, ada terkait insinerasi plastik non-reusable yang ramah lingkungan, adalah ini peralatan riset untuk mengembangkan teknik insinerasi, tetapi diharapkan flue gas atau gas buangnya adalah tidak menyebabkan pencemaran di udara ambien. Maka di sini risetnya terkait dengan teknik pembakarannya, juga teknik absorpsi untuk pengendalian pencemaran gas buangnya. Juga ada riset fitoteknologi untuk remediasi lingkungan, yaitu pemanfaatan tanaman untuk reduksi polutan yang ada di dalam air. Ini ada masih banyak lagi beberapa riset yang telah dilakukan, baik untuk riset mahasiswa S2 maupun mahasiswa S3. Selanjutnya ingin saya sampaikan adalah terkait beberapa atau kurikulum dari program pasca sarjana, khususnya adalah program magister. Pertama adalah Magister Teknik Lingkungan. Untuk semester pertama, perkuliahan maksimum adalah 9 SKS, terdiri dari 3 mata kuliah, antara lain operasi dan proses pemisahan polutan secara fisik kimia, dan operasi dan proses pengolahan air secara biologi, serta ada pengelolaan sumber daya lingkungan. Kemudian semester kedua, ada operasi dan proses remediasi lingkungan, ada teknologi pengolahan sampah, teknologi pengolahan lanjut di dalam hal ini, termasuk teknologi pengelolaan limbah B3, teknologi pengendalian emisi gas. Semester ketiga ada mata kuliah terkait keselamatan, kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja, dan ada mata kuliah pilihan. Jadi mata kuliah pilihan dilakukan di semester 3, di mana di semester 3 ini, di samping mengambil mata kuliah pilihan, mahasiswa diharapkan sudah memiliki topik risetnya, sehingga mata kuliah pilihan yang diambil itu bisa mendukung untuk penguatan di bidang atau penguatan pada riset untuk tesisnya. Kemudian yang kedua adalah Magister Teknik Sanitasi Lingkungan atau Global Sanitation Graduate School. Ini adalah sama antara IHE Delft di Belanda dan ITB, di mana kegiatan ini berharap akan mencetak minimum adalah ada 1.000 magister di bidang teknik sanitasi lingkungan. Nah,
keunggulan pada kegiatan Magister Teknik Sanitasi Lingkungan atau Global Sanitation Graduate School ini adalah pertama, apabila mahasiswa itu lulus tepat 2 tahun, maka dia akan mendapatkan bonus. Nanti bonus in detail akan disampaikan oleh Bu Ipung sebagai person in charge di dalam sub bidang program Global Sanitation Graduate School ini. Kemudian free charge IWA member selama 2 tahun, artinya mahasiswa menjadi anggota untuk bidang riset IWA selama 2 tahun. Kemudian ada student research exchange, artinya pertukaran pelajar terkait bidang riset. Kemudian menjadi bagian dari 1.000 profesional di bidang sanitasi. Sebagaimana diketahui bahwa IHE adalah bagian dari UNESCO dan dapat sokongan dana dari WHO untuk di bidang penyelenggaraan program pasca sarjana bidang sanitasi lingkungan. Kemudian yang lain adalah untuk terkait dengan mata kuliah di Global Sanitation Graduate School ini, semester pertama itu sama dengan Magister Teknik Lingkungan yang reguler. Jadi ada 9 SKS dengan mata kuliah yang sama, UOUP Fisik Kimia dan UOUP Biological Process, serta pengelolaan sumber daya lingkungan. Kemudian di semester kedua agak berbeda, yaitu ada desain dan evaluasi sistem pengelolaan sampah dan limbah B3, desain dan evaluasi sistem penyediaan air minum, desain dan evaluasi sistem pengelolaan air limbah. Kemudian di semester ketiga ada 10 SKS, yaitu desain dan evaluasi sistem drainase perkotaan, kemudian ada rencana induk sistem, analisis sosial ekonomi, penyusunan rencana pembangunan dan prasarana yang menyertainya. Jadi, saudara sekalian, di program GSGS ini agak semester 1 menerima fondasi mata kuliah yang sama untuk bidang teknik lingkungan, kemudian di semester 2 dan 3 itu mengarah kepada spesifikasi kepada keahlian yang diinginkan. Jadi di semester kedua untuk GSGS ini fokus pada bidang sanitasi lingkungan terkait pengelolaan air limbah dan penyediaan air minum serta penanganan sistem drainase dan penanganan persampahan dan limbah B3. Kemudian Magister Manajemen Teknik Lingkungan, bidang minat diperuntukkan bagi kalangan profesional, perkuliahan diselenggarakan pada Jumat dan Sabtu, di mana mata kuliah semester 1 itu adalah sama untuk kurikulumnya, di semester kedua dan ketiga lebih fokus kepada pengelolaannya, jadi ke arah manajemennya, yaitu terkait dengan pengelolaan limbah padat, limbah B3, sosial ekonomi, dan manajemen remediasi lingkungan, serta keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja, dan ada 2 mata kuliah yang mendukung untuk rencana tesisnya. Apabila berminat, maka nanti partisipan ini bisa melakukan pendaftaran secara online yang bisa dilihat di http://speed.its.ac.id, di mana di dalamnya sudah meliputi informasi persyaratan, administrasi, dan informasi lainnya dapat dilihat di dalam website tersebut. Kemudian pendaftaran secara online ini bisa dilihat tampilannya sebagaimana di dalam slide itu. Nanti ada program pasca sarjana, ada program rekognisi pembelajaran lampau. Jadi apabila ada calon mahasiswa yang bidang S1-nya tidak selaras atau tidak sama dengan bidang teknik lingkungan, maka nanti daftarnya diklik pada program RPL. Sedangkan yang dari mahasiswa teknik lingkungan, dari perguruan tinggi mana saja, maka dia masuk ke pendaftaran untuk yang non-RPL. Kemudian, itu yang saya sampaikan terkait dengan pengenalan
untuk program magister di bidang teknik lingkungan. Untuk lebih detail, utamanya terkait ini program global sanitation, maka barangkali kalau ada yang terlewatkan, Bu Ipung boleh ditambahkan terkait dengan program GSGS ini, Bu, Global Sanitation Grade School. Mungkin ada tadi disampaikan ada benefit yang bisa diperoleh bila mahasiswa mengikuti program GSGS. Mungkin ada yang ditambahkan terkait benefit ini, Bu Ipung, saya persilahkan. Ya, Pak Agus, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Saya akan menambahkan sedikit saja. Jadi GSGS ini adalah kerjasama kami, ITS, yang bersama dengan ITB dan IHE. Sebenarnya IHE menjalin kerjasama dengan ITB dan ITB ini membawa 2 partner yang lain gitu ya, dengan ITS dan satu lagi dengan UNAN. Di ITS kita akan memulainya pada semester depan ini, jadi semester ganjil tahun 2020 ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus bahwa ada beberapa kelebihan atau bila kita benefit. apabila nanti ya benefit untuk nanti mahasiswa yang akan mengikuti program GSGS ini. Di antaranya ada bonus yang bisa kita berikan nanti jika mahasiswa bisa menyelesaikannya tepat 2 tahun ya. Bonus ini akan diberikan pada akhir masa studi, jadi kan baru ketahuan pas 2 tahun atau lebih gitu ya. Jadi kalau pas 2 tahun kita berikan bonus. Kemudian yang menarik lagi juga student research exchange. Ini artinya mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan risetnya selain di ITS, jadi mungkin di ITB atau di luar negeri, di negara lain yang juga ikut dalam program GSGS ini. Jadi ITB ini, maksud saya IHE itu membuat program GSGS ini lebih di 31 negara yang ada di dunia. Jadi kalian boleh memilih mana saja negara-negara itu. Mungkin akan lebih ini kalau di dekat-dekat ya, misalnya di Thailand, di Filipina, di Vietnam, gitu ya. Jadi nanti kalian bisa melakukan risetnya di manapun. Kemudian juga menjadi bagian dari 1000 profesional bidang sanitasi. Ini nanti akan ada tanda, selain jadi kalian nanti pada saat lulus S2, itu selain mendapatkan ijazah, nanti akan ada sertifikat sebagai penanda bahwa kalian mengikuti program GSGS ini. Itu nanti ada logonya GSGS tadi ya. Nanti akan di sertifikat itu akan ada logo GSGS dan ini akan diketahui oleh atau bisa diterima di banyak negara yang tergabung dalam program GSGS ini. Mungkin itu dulu Pak Agus, nanti mungkin bisa lebih berkembang pada saat nanti ada pertanyaan. Pak Ari, saya kembalikan ke Pak Ari. Terima kasih Bu Ipung. Ya. Baik, kalau begitu saya rasa kita bisa langsung ke Q&A. Monggo Pak Agus. Saya tutup share-nya ya. Oh, iya, baik. Oke. Yeah. Baik, kami persilakan sesi tanya jawab kalau ada yang perlu ditanyakan. Alhamdulillah ada 26 peserta ini. Ada 20-an. Silakan. Monggo pada calon ini ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Silakan raise hand barangkali. Nah, silakan Mbak Anggita Revira, silakan. Iya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, Pak. Saya Anggita Revira dari Teknik Lingkungan Universitas Brawijaya. Saya ingin bertanya, Pak. Ini kan saya masih semester 6. Nah, untuk skripsi saya sendiri itu terkait pengelolaan limbah B3, Pak. Nah, itu apabila saya ingin mengambil teknik sanitasi lingkungan itu apakah skripsi saya harus linear begitu Pak penelitiannya atau boleh Pak? Terima kasih. Oh iya, oke Mbak Anggita.
Jadi kalau pentos sekarang di tugas akhirnya mengambil terkait limbah B3, nanti di bidang di program magister ini bisa di bidang sanitasi atau juga bisa melanjutkan terkait dengan TA-nya. Kalau dari TA tadi bisa dikembangkan untuk tesisnya, saya kira bisa diambil karena di dalam program sanitasi ini tadi ada mata kuliah juga terkait dengan mata kuliah berkenaan dengan pengelolaan limbah padat dan B3. Saya kira bisa berlanjut itu. Oke, demikian Mbak Inggita. Iya Pak, terima kasih Pak. Dan untuk ini Pak, saya ingin bertanya lagi Pak. Tadi kan silakan. ada beberapa research-nya ya Pak, yang ada di ITS sendiri gitu. Nah, misal itu kita memiliki research juga Pak, itu apakah ada kemungkinan bisa dikerap kembangkan di situ Pak? Oh, bisa. Jadi gini, sungguh sangat bagus kalau calon siswa itu bisa melanjutkan tugas akhir riset di S1-nya. Jadi di dalam nanti justru itu sangat bagus bisa melakukan riset berjenjang dari S1, S2, dan S3 yang membedakan adalah tingkat kedalaman dan keluasan dari pembahasan di riset itu. Jadi tetap bisa berlanjut Mbak Inggita begitu. Oh iya, baik Pak. Terima kasih. Pak, dan izin bertanya lagi Pak. Ini kan silakan. Tadi mulainya semester ganjil ya Pak. Berarti saya masih baru bisa itu tahun depan begitu Pak. Karena kan masih semester 6. Ya, enggak apa-apa. Sekarang kan sudah di akhir semester 6 ya, Mbak Anggita. Iya benar. Ya, artinya nanti setelah semester 7 atau 8 itu bisa mulai melakukan pendaftaran kalau berminat di program GSGS ini. Jadi nanti begitu mengambil tugas akhir di semester 7-8 sudah bisa. Karena program ini kan baru dimulai tahun ini, sehingga akan berlanjut kurang lebih 2 atau 3 tahun ke depan, 3 atau 4 tahun ke depan. Jadi masih ada waktu begitu. Dan artinya Mbak Anggita masih bisa mendaftar setelah nanti di semester 7 atau semester 8 boleh begitu. Oke, baik Pak. Siap Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke, silahkan kalau ada lagi. Silahkan. Halo, para peserta. Ya, silahkan. Silakan langsung aja siapa nih, Pak Mas Yasri ya. Oke, silakan. Ya. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih atas waktunya. Iya. Ya, ini saya Yasri Ferdiansyah. Ini Pak, lulusan dari D4 Teknik K3 PPNS. Iya. Berarti saya ini masuk ke rekognisi ya Pak? Iya, jadi masuk di RPL dan nanti ada sedikit penyetaraan untuk mata kuliahnya begitu. Artinya ada beberapa MK di tahap S1 Teknik Lingkungan yang bisa diambil atau diikuti. Artinya bagi peserta yang masuk melalui jalur RPL, maka bisa masuk, tapi nanti ada sedikit penambahan ya untuk penyetaraan begitu. Jadi masuk jalur RPL. Kira-kira satu semester mengambil beberapa mata kuliah di bidang S1 Teknik Lingkungan. Jadi itu Mas Yasri. Iya, jadi nanti gabung sama teman-teman S1 begitu ya Pak? Iya, jadi teman S1. Iya betul. Nah, itu tapi di mata kuliah itu tidak masuk di transkripnya. Jadi tetap mengikuti, nanti ada perkuliahan, ada tugas, ada ikut kuis dan lain sebagainya.
tujuannya adalah untuk meningkatkan knowledge di bidang teknik lingkungan. Jadi supaya nanti memiliki, kalau lulus paling tidak memiliki knowledge di bidang teknik lingkungan itu sama dengan mereka-mereka yang dari jalur non RPL begitu. Jadi karena ada mata kuliah di program sarjana itu yang merupakan bagian dari kelanjutan mata kuliah di bidang S1 supaya kuliahnya lebih oke begitu. Ya. Itu Mas Yasri. Oke, gini Pak, ini kan nanti kan gabung sama teman-teman S1. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman S1 kuis, ya saya juga ikut kuis juga. Terus itu juga apakah berpengaruh juga ke nilai Pak gitu? Iya, sebagaimana saya sampaikan tadi adalah tidak masuk dalam transkrip, tetapi mahasiswa dipersilakan untuk ya. Boleh nambah? Ya. Oh ya, silakan Bu Elina. Ya. Maaf ya, maaf. Mata kuliah RPL tetap masuk transkrip, Pak. Oh gitu ya. Dan ada syaratnya harus nilai BC ya, Mbak Ipung ya? Jadi ada syaratnya. B, Bu, karena kan harus 3. Oh, harus B ya, makanya. B. Jadi itu masuk transkrip Pak Agus. Jadi mahasiswa tidak dirugikan ya. Mahasiswa tetap dapat penilaian untuk mata kuliah yang diambil di RPL. Oke, terima kasih Bu Elina diingatkan. Oke. Iya, karena saya kan baru jadi. Iya Pak. Oke, ya Bu, terima kasih. Jadi gitu Mas Yasri, sorry saya karena kan baru dulu pengelolanya adalah Bu Elina dan Bu Ipung, jadi saya melanjutkan saja. Nah, mungkin ini tadi ada kelupaan informasi bahwa untuk mata kuliah yang diambil di program RPL ini masuk di dalam transkrip 2, di mana target lulus S2 itu kan minimum IP-nya 3, maka minimum nilainya adalah B begitu. Begitu Mas Yasri ya. Iya, maaf Pak. Maaf, ini kan tadi kan di situ kan semester sekian kan ada misalnya pelajaran matkul itu Pak, pengolahan limbah. Itu untuk yang S2 sendiri. Berarti nanti ada kuliah lagi, ikut pengolahan limbah lagi, ikut sama anak-anak S1 gitu ya Pak? Berarti jadi nanti skornya nanti di mix gitu Pak, dicampur gitu ya? Kan nilai sama yang S2 ini sama nilai sama yang matkul yang gabung sama S1 nanti digabung gitu ya Pak? Oh, enggak. Jadi ada mata kuliah sendiri, Mas. Jadi kalau yang RPL, saya lupa, berarti RPL ini lebih dari, di dalam transkripnya, lebih dari 36 SKS, Bu El ya? Ya, betul Pak. Jadi nanti misalnya kalau mau ambil RPL untuk teknik lingkungan, maka harus ambil beberapa mata kuliah di S1, itu kalau nggak salah 12 SKS ya. Nah, itu mata kuliahnya berbeda dengan mata kuliah di S2. Misalnya, mengambil unit operasi, maka itu di S2 kan lanjutannya. Unit operasinya. Jadi nilai sendiri-sendiri sesuai dengan SKS mata kuliah. Dan nama mata kuliah tidak ada yang sama. Gitu ya. Jadi mohon maaf, jadi gini ya, saya S2 SKS sekian ditambah nilai dari LPL sekian. Jadi di rata-rata gitu. Betul. Jadi mungkin nanti lulus dengan misalnya 36 tambah 12 berapa ya? Lupa. 48. Iya, 48 Bu. 48 SKS lulusnya dengan nama mata kuliah yang berbeda-beda. Oke. Ini Bu, mau tanya, 12 SKS itu berapa lama, Bu? Jadi, apa satu semester Kami tidak pernah merugikan mahasiswa ya, sehingga jangan bayangkan matrikulasi itu sendiri semesternya. Kami embedded di semester 1, embedded di semester 2. Jadi tetap 4 semester harusnya sudah lulus. Jadi begini, Mas Yasri, saya tambahkan, Anda mengambil 9 di S2 plus mungkin 6 SKS di S1-nya.
Jadi kalau yang lain, yang normal itu ngambil cuma 9 SKS, yang RPL itu 9 plus 6, kurang lebih 15 SKS lah gitu. Jadi tidak merugikan waktu kuliah, tidak mengurangi waktu studi. Sebagaimana dijelaskan Bu El tadi adalah tetap harapannya adalah maksimum 4 semester begitu, lulus sudah. Oh, iya, mohon maaf, maksud saya begini Pak. Jadi misalnya dalam itu matrikulasi itu dikasih waktu 1 semester gitu maksudnya Pak. Kalau tidak salah, semester. ya supaya tidak berat itu kalau tidak salah ngambilnya semester ya Bu El ya? Bukan, jadi gini Mas, semester 1 kamu kan ngambil 9 SKS, tambah 6 SKS S1. Semester 2 kamu ngambil 9 SKS, tambah 6 SKS semester 1. Begitu. Di S1. Semester 15 SKS. Oke. Ya, terus ini Bu, maaf, ini lagi Bu, mau tanya. Sekarang ini kan saya kan misalnya mau daftar. Kalau yang itu yang tes TOEFL kan masih belum bisa tuh Bu. Oh iya. Kalau itu mesti lihat di web ya, di websitenya. Iya. ITS. Kalau tidak salah, ITS akan menyelenggarakan UPT Bahasa itu secara online. Tolong sering ditengok ya Mas ya. Di webnya UPT Bahasa ITS ya. Iya, terus ini misalnya kalau pandemi misalnya belum berakhir, berarti kuliahnya online nanti ya Pak gitu ya? Iya, sementara kondisi ini belum berakhir, maka perkuliahan akan mengikuti instruksi dari ITS. Jadi apakah ya mudah-mudahan di bulan 7-8 ini sudah mulai melandai, tidak terjadi lonjakan yang tajam, mungkin apakah itu online atau mix, kita menunggu instruksi dari ITS. Oke, siap Pak. Terima kasih banyak Pak. Saya puas. Oke, ya, terima kasih Mas Yasri. Ya. Yang lain saya persilahkan. Ya, ada angkat tangan. Ya. Yang angkat tangan ini siapa? Enggak ada ya Pak Ari ya? Sudah ada, Mbak Inggita sudah, Mas Yasri sudah. Adakah yang ingin bertanya terhadap ini? Apa yang telah dijelaskan tadi? Saya persilahkan untuk raise hand. Sekedar info nanti, oh ya oke, siapa ini? Mas Timothy Cahya, silakan. Oke, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pagi. Saya ingin bertanya untuk biaya sendiri, apakah dari program GSGS ini menawarkan beasiswa untuk full scholarship seperti itu? Kalau misalnya ada, dari institusi mana saja ya? Kalau misalnya tidak ada, misal parsial seperti itu, kalau boleh tahu dari institusi apa tuh. Terus yang kedua, karena sempat dijelaskan tadi program ini kan ada kerjasama dengan beberapa universitas di 31 negara ya. Kalau boleh tahu apa ada mungkin rekomendasi begitu ya. Saya kebetulan sudah semester 8 Pak, sudah menyelesaikan skripsi. Topiknya mengenai pengolahan air limbah dengan slow sand filter. Apakah ada mungkin ya seperti rekomendasi kalau misalnya negara yang mana yang cocok, yang selaras dengan topik saya seperti itu. Terima kasih. Oke, Bu Ipung sebagai PIC barangkali bisa mengklarifikasi Bu Ipung, saya persilahkan. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Timothy tadi ya. Untuk scholarship, memang dari GSGS tidak menawarkan untuk full scholarship, tetapi kita memberikan ada kayak semacam bonus begitu nanti yang diberikan pada saat akhir ya. Jadi kalau kita sudah bisa mengetahui kira-kira dari mahasiswa ini
lulus tepat 2 tahun atau 4 semester, maka di akhir nanti akan kita berikan bonus yang kami belum bisa menjanjikan berapa, tetapi paling tidak kurang lebih sama dengan SPP 1 semester. SPP 1 semester. Kemudian juga untuk yang penelitian ya, nanti bisa kita cek, misalnya bisa kita lihat dari masing-masing negara peserta GSGS ini, bisa kita lihat satu persatu, nanti bisa kita lihat di webnya GSGS mana kira-kira yang bisa selaras atau mendukung penelitiannya dari Mas Timothy itu. Jadi nanti kita bisa milih di webnya GSGS, kemudian kita ajukan ke mereka gimana, nanti akan kami bantu untuk mengupayakan itu. Itu mungkin Pak Agus. Oke, terima kasih Ibu. Ada lagi pertanyaan Mas Timothy, silahkan. Sementara itu dulu Bapak. Terima kasih juga buat Bu Ipung tadi. Iya, sama-sama. Oke, barangkali ini Mas Mbak Ayu Ningsih, silahkan. Oke, baik Pak. Saya Ayu dari Teknik Lingkungan ITN Malang. Ingin menanyakan, misalnya nih Pak, ya kan sudah ada untuk tes TOEFL ataupun tes TPA-nya udah ada hasilnya. Kita sudah submit untuk buat persyaratan. Kira-kira ada tes ulang lagi nggak untuk misalnya sudah dikumpulkan, ada tes ulang lagi di ITS-nya sendiri atau bagaimana ya Pak? Kalau sudah ada nilai TPA-nya itu sebentar. Kalau tidak salah kemarin, walaupun sudah memasukkan TPA-nya, ada sedikit tes ulang kalau tidak salah ya. Jadi tetap mengikuti tes TPA yang diselenggarakan oleh ITS, Mbak. Gitu. Berarti untuk tes TOEFL, untuk hasil TOEFL ataupun hasil IELTS? Enggak. Oh, tidak. Kalau berarti hanya tes ulangnya? TPA saja. Jadi TPAK untuk masuk ke ITS-nya begitu. Kalau untuk bahasa Inggrisnya itu IELTS atau yang lain itu sudah di-approve atau diakui oleh ITS sehingga tidak ada tes lagi terkait dengan bahasa Inggris. Cuman TPA-nya yang tetap diselenggarakan oleh ITS lagi begitu. Oke Pak. Jadi kalau misal kita tidak ada sertifikat TPA, apakah masih bisa daftar atau bagaimana ya Pak? Karena ada tes ulangnya lagi. Iya, bisa, tidak apa-apa. Jadi nanti mengikuti tes TPA yang diselenggarakan oleh ITS begitu. Oke. Ya. Baik, begitu saja Pak. Terima kasih. Oke. Kita persilahkan kalau ada yang lain lagi, silahkan dari para peserta roadshow ini. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, silakan. Mohon maaf Pak, mau nanya lagi. Iya, ini Mas siapa? Riansyah, siapa? Iya, saya Sri Pak. Oh, ini kan Sri. Saya kan bukan dari prodi teknik lingkungan Pak, jadi saya kurang paham Pak. Ini mau nanya mengenai riset Pak. Misalnya mau riset, misalnya contoh mengenai AAS misalnya Pak. Itu kan itu risetnya tuh kan perlu biaya lumayan Pak. Itu gimana nanti ya Pak? Jadi menggunakan AAS di Departemen Teknik Lingkungan begitu ya? Iya, artinya Pak. Kan dari hasil riset itu ada yang harus diukur atau dianalisis menggunakan AAS, begitu ya? Iya. Oke. Nah itu karena AAS ada di bawah departemen, kewenangannya ada di departemen. Pak Ari dipersilahkan memberikan klarifikasi Pak Ari. Ya. Halo. Jadi ya, Pak Ari, kalau silakan. untuk mahasiswa langsung itu biasanya mahasiswa mengikuti beberapa penelitian yang ditawarkan oleh ITS. Dan tentu saja mahasiswanya itu harus menjadi anggota peneliti.
Sedangkan yang bertanggung jawab adalah dosen yang ada di departemen. Nah, untuk itu disarankan masing-masing mahasiswa proaktif. Misalnya ingin topiknya pengolahan air limbah, tentu aktif mencari dosen yang ada di lab pengelolaan sampah dan limbah B3. Baru setelah itu menjalin secara intensif menjalin komunikasi, ada penelitian apa bisa enggak kami ikut penelitian yang Bapak itu Ibu kerjakan. Nah, itu biasanya di cover dari situ biaya penelitiannya. Memang idenya enggak pure, enggak murni dari mahasiswa. Tapi mahasiswa bisa menempel, embed dari topik yang sudah dijalankan. Sama ini yang banyak terjadi seperti itu. Oh, jadi nanti itu mahasiswa S2 tuh kebanyakan itu ditawarkan ya Pak, ide gitu ya Pak. Diberi gambaran gitu ya Pak. Jadi ada dua ini ya, ada begini, yang mahasiswa ya, monggo Pak Agus. Jadi gini, menambahkan dari Pak Ari tadi. Pak Ari. Iya, silakan Bu Warma. Iya, monggo. Ya. Mohon maaf Pak Ari, Pak Kadep dan Pak Agus. Jadi kebetulan saya dari pusat studi Mas Yasri tadi yang bertanya kalau tidak salah. Nah, apa bisa halo? Iya, Bu, kedengaran. Iya, Bu, kedengaran. Jadi setiap tahun ITS itu memiliki penelitian lokal. Nah, penelitian lokal ini adalah penelitian dan riset yang salah satunya adalah dana riset terkait dengan pasca sarjana. Maka para mahasiswa berkolaborasi dengan para dosen seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kadet. Nah, ini kemudian mengajukan proposal yang bisa didanai dari dana lokal berkaitan dengan penelitian pasca sarjana ataupun dana nasional yang berkaitan dengan penelitian pasca sarjana. Jadi selama ini itu yang berlaku di ITS, Mas Yasri. Tetapi ada beberapa yang harus menjadi catatan bahwa seperti yang disampaikan Pak Kadir tadi, kita harus aktif. Jadi bukan artinya menunggu tawaran dari dosen pembimbing gitu ya, tetapi Anda juga bisa mencari topik yang menarik yang bisa diskusikan dengan dosen pembimbing sesuai dengan keahlian dari dosen pembimbing tersebut. Setelah Anda masuk ke ITS, ke teknik lingkungan, pasti tahu bahwa masing-masing dosen punya keahlian di bidangnya sendiri, sehingga itulah yang nantinya akan menjadi dasar Anda untuk mengajukan proposal penelitian. Nah, dari situ kemudian bisa didanai seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ari di Paresa. Itu bisa didanai dari dana penelitian yang sudah didapatkan, begitu. Oh, mungkin itu dari jadi terima kasih Bu Warma. Terima kasih Bu. Jadi ini mohon maaf. Jadi nanti itu tidak usah, jadi nanti mungkin bisa 100% mungkin ya Pak, dibiayai gitu kalau masalah riset gitu ya Pak? Ya, jadi begini Mas Yasri, kalau mahasiswa ingin risetnya itu free, maka mahasiswa sering berdiskusi dengan dosen, aktif, karena setiap dosen itu setiap tahun diwajibkan melakukan riset, di mana riset itu bisa dibiayai dari dana ITS maupun bisa didanai dari dana Dikti pusat. Nah, nanti di situ mahasiswa bisa berkolaborasi dengan dosen sebagai anggota daripada tim penelitian, maka mahasiswa melakukan penelitian bisa dipakai sebagai penelitian tesisnya. Jadi penelitian tadi bisa untuk menjawab atau menyelesaikan penelitian dari dosen sekaligus menyelesaikan penelitian untuk tesis mahasiswa, di mana di situ penelitiannya bisa free karena nempel atau embedded dengan biaya penelitian dari Bapak Ibu dosen yang mendapatkan dana penelitian dari ITS maupun dari pusat gitu, Mas Yasri. Jadi kepada semua saja, kepada calon siswa, sebetulnya kalau ingin tesisnya itu adalah free, maka bisa aktif berkolaborasi dengan Pak Ibu dosen untuk mengajukan proposal penelitian baik di level lokal
lokal ITS maupun dengan dana penelitian dari pusat maupun dari institusi yang lain, sehingga di situ akan bisa diperoleh keuntungan, yaitu mahasiswa bisa menyelesaikan tesisnya dengan biaya riset yang didanai oleh dana penelitian para dosen di Departemen Teknik Lingkungan. Saya kira itu Mas Yasri dan beberapa mahasiswa yang lain. Oke, baik. Terima kasih Bapak sama Ibu jawabannya. Ya, sama-sama. Sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, saya memberi aba-aba ya, mohon kesediaannya para peserta nanti sebelum nanti diakhiri untuk live video, karena kami membutuhkan apa itu namanya, bukti ya, atau istilahnya daftar absen sebagai bukti bahwa penyelenggaraan kegiatan ini sudah dilakukan. Oke. Ya, ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan? Tadi para Mbak Sianya. Barko Dini Ayuningsi masih bertanya? Sudah tadi udah tanya sudah tadi Pak Ari. Pak. Oh sudah, oke. Ya. Ya. Ada lagi dari teman-teman ini para partisipan barangkali ingin ada pertanyaan yang perlu diklarifikasi, atau barangkali kalau kuliah Sabtu Minggu seperti apa gitu. Mas Muhammad Yufansyah, silakan. Ya. Selamat pagi Pak. Perkenalkan nama saya Muhammad Yufansyah. Ya. Iya. Kebetulan saya mau menanyakan yang tadi itu yang Jumat Sabtu Pak. Jadi mungkin apa bisa jelaskan lebih detail Pak? Jumat Sabtu itu maksudnya memang apa full kuliahan di Jumat Sabtu atau memang kita masih apa ada semacam kegiatan lain selain Jumat Sabtu itu, Pak? Terima kasih, mungkin sementara itu dulu Pak. Oh, jadi pertanyaannya adalah apakah Jumat Sabtu itu memang full untuk kuliah, tidak kegiatan lain selain hari itu gitu ya? Ya. Ya. Selama ini penyelenggaraan program Magister Manajemen Lingkungan di hari Sabtu Minggu itu ya dilaksanakan pada dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu saja, Mas Muhammad Yufansyah begitu. Atau mungkin barangkali Bu Elina atau Bu Ipung berjalan selama ini adalah apakah ada pergeseran perkuliahan selain Jumat dan Sabtu, Bu Ipung atau Bu Elina, silakan. Ya. Memang untuk yang manajemen selama ini penyelenggaranya hanya di Jumat dan Sabtu, Mas. Jadi Jumat itu kita mulai siang jam 1 gitu ya, setelah Jumatan sampai kira-kira pukul 6 atau pukul 7 petang. Nanti karena biasanya ada 2 atau 3 kuliah di hari Jumat itu. Kemudian nanti lanjut hari Sabtu pagi itu mungkin sampai tengah hari saja, sampai siang saja. Jadi kalau semester 1 itu kan hanya 3 mata kuliah, jadi mungkin bisa Jumat siang sampai sore, gitu nanti dilanjut lagi hari Sabtu pagi. Oke, terima kasih Bu Ipung. Begitu Mas Muhammad Yufansyah. Kemudian yang saya tanyakan lagi Pak, yang untuk jalur masuknya juga sama dengan yang Magister Teknik Lingkungan biasa Pak ya? Oh iya, tapi kalau gini, yang MML ini kalau dia tidak sejalur masuk RPL, seperti apa Bu Ipung pelaksanaan selama ini? Mohon dijelaskan Bu Ipung, mohon maaf, atau Bu Elina. Pak, sebetulnya RPL atau non RPL itu kan untuk masuknya saja. Jadi kalau bukan TL berarti masuk melalui RPL. Kalau yang TL berarti yang bukan non RPL. Karena yang RPL itu ada semacam matrikulasi begitulah ya. Jadi yang sudah dijelaskan Pak Agus tadi. Nah, mau memilih yang mana? Apakah TL RS2 reguler atau MTSL? Maksudnya yang apa itu? MML boleh saja pilih salah. Boleh pilih yang mana. Tetapi cara RPL atau non RPL itu hanya untuk masuk saja, masuk ke program S2 TL. Itu, Pak. Bu Ipung, mungkin perlu diklarifikasi
Yang RPL itu kan tetap harus ada matrikulasi. Apakah yang MML juga kena matrikulasi begitu ya? Oh iya, iya tetap sama Pak. Kan? Tetap, sama ya. Ya. Oke, terima kasih Bu El, Bu Ibu. Begitu Mas tadi Muhammad Iya Pak, terima kasih Pak. Ini sementara itu dulu Pak. Oke, ya. Barangkali ada yang lain, saya persilahkan. Halo. Ya, silakan. Silakan Mbak Francisca Adelina. Selamat pagi. Pagi. Ya, pagi. Saya Fitri Agustina Suhada dari alumni Teknik Lingkungan ITATS, Pak. Ya. Ya. Ini saya mau bertanya, untuk melanjutkan Magister Teknik Lingkungan ini apakah ada persyaratan minimal akreditasi dari kampus S1-nya, baik akreditasi kampus maupun jurusan, begitu Pak? Iya, akreditasinya adalah minimum B kalau tidak salah gitu. B, ya betul, B. Iya, B Mbak. Oh begitu ya Pak. Jadi kalau misalkan karena akreditasi kampus saya ini masih C, sedangkan prodi saya sudah B, berarti masih belum bisa ya Pak untuk mendaftar Magister Teknik Lingkungan ITS? Saya rasa bisa ya. Bisa. Jadi karena yang prodinya penting sudah itu B. Prodinya yang accredited itu. Mbak Fitri ini prodinya sudah B toh? Iya, sudah. Untuk prodinya sudah B, namun untuk kampusnya masih C begitu Pak. Nggak apa-apa, yang penting adalah prodinya dulu. Jadi nanti kan dilampiri dengan sertifikat untuk akreditasi B dari program studinya, Mbak. Baik. Ya, baik. Sementara itu dulu, Pak. Terima kasih, Ibu, Bapak. Oke, ya sama-sama. Ya, persilahkan Mbak Francisca Adelina, silahkan. Iya, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, selamat pagi. Pagi. Saya Adel, alumni TLITS lulus 2015. Saya ingin bertanya khususnya untuk program GSGS ini, Pak. Itu kan disebutkan bahwa ada item Student Research Exchange. Nah, ini apakah scholarship-nya termasuk untuk itu juga ya? Maksudnya student research-nya itu diakomodasi oleh scholarship-nya ya? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk kuliah magister yang sanitasi lingkungan ini, yang GSGS, itu kurang lebih per minggunya atau per harinya ada berapa pertemuan perkuliahan ya Pak ya? Karena saya posisinya juga bekerja, jadi masih mau coba menyesuaikan jadwal. Oh iya. Iya, terima kasih. Oke, kalau pertanyaan pertama itu yang bisa menjawab Bipung karena beliau PIC-nya. Sampai yang kedua, bahwa perkuliahan itu karena tiga mata kuliah per semester, berarti 1 minggu hanya ada 3 kali perkuliahan begitu. Karena 3 SKS itu 1 kali tatap muka. Jadi sekali tatap muka itu 3 jam pertemuan yang setara dengan 3 SKS itu untuk 1 mata kuliah. Nah, kalau mata kuliah itu sehari bisa ada 2 mata kuliah, bisa 1 dan seterusnya. Nah, paling tidak kita bisa mendapatkan informasi bahwa kuliahnya adalah hanya 3 kali pertemuan. Yang mudah-mudahan nanti bisa diatur perkuliahannya sehari bisa 2 atau 2 dan 1 sehingga bisa kalau memang ada kegiatan bisa off paling tidak hanya 2 hari atau seperti apa begitu. Toh perkuliahannya tidak full day di situ ya. Jadi kalau misalkan kuliah pagi nanti seperti yang halnya di ITS yang lain. Jadi kalau 3 SKS selesai ya sudah nanti silahkan berkegiatan yang lain begitu. Kira-kira itu Mbak Adel. Baik. Saya mencoba jawab yang tadi ya, yang riset. Nomor 1. Iya. Riset exchange tadi ya? Iya, betul. Student exchange ya. Riset exchange ini nanti kalau misalkan Adel ya ingin mengajukan gitu ya, ini tidak termasuk yang bonus tadi. Jadi artinya akan dibiayai beda dengan yang bonus. Jadi yang bonus memang kami sudah sediakan. Untuk yang riset exchange ini
kalau nanti ada yang mengajukan, kemudian kami sudah menyetujui dan dari pihak universitas yang di luar negeri sudah setuju, maka biayanya beda dengan yang tadi gitu ya. Artinya kami memang sediakan sendiri untuk yang research exchange ini. Oke. Saya nambahin ya. Ya Bu, silakan. Nah, yang perlu diingat bahwa research exchange tidak full scholarship ya. Baik. Ya, nah memang kami punya dananya, tapi kalau untuk mengcover semua saya rasa nggak akan cukup. Tapi ada jalan lain. ITS itu punya international office yang sering mengoffer penelitian-penelitian atau exchange ke luar negeri juga. Jadi bisa dikombinasikan. Atau bisa juga dikombinasikan dengan dana pribadi. Jadi banyak kesempatan sebenarnya ya. Tapi yang jelas program ini mungkin tidak bisa mengcover semua biayanya, gitu ya. Ya Pak Ipung. Iya. Bu, ya Bu. Baik, kalau begitu Pak Agus, Bu Ipung, Bu Elina, terima kasih. Pertama, oke. Ya, silahkan kalau ada yang lain lagi ingin diperjelas. Kita sudah. Oke. Kalau sudah tidak ada lagi, mohon berkenan menunjukkan live video sebentar ya, 1-2 menit. Sehingga nanti staf kami akan mengambil dokumentasi sebentar ya. Oke, kami persilakan. Sebentar saya. Mbak Ade, sudah siap ya? Iya, siap Pak. Tolong difoto layarnya. Oke, satu lagi. Ya? Semuanya satu-satu, Pak. Satu-satu ya? Enggak, semua gambar dalam satu layar. Oke, iya. Pakai grid gallery view ya, Mbak Ade? Grid gallery. Oh ya. Sudah. Sudah? Oke, terima kasih Bapak, Ibu, Mas, Mbak semuanya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Terima kasih, baik. Iya, Bu Elina. Baik, kalau dengan demikian, Pak Agus ada yang terakhir mungkin? Cukup Pak Ari, ya kita punya harapan bahwa para partisipan ini bisa cukup puas mendengarkan penjelasan ini dan ada keinginan untuk bisa mendaftar di Departemen Teknik Lingkungan Program Pasca Sarjana. Sampai jumpa di Pasca Sarjana Teknik Lingkungan ITS. Ya. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih. Baik, nanti hasil rekaman kami sampaikan di WA Group ya. Kami tutup. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera.